Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adadi kamali, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr Inna allaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'atukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum. Shadaqallahul azim. Wal ma'na wallahu a'lam bil murad abi haqiqatil idah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Untuk mengisi wasiat takwa pada kesempatan khutbah Jumat yang pertama ini, khatib hendak menyampaikan salah satu firman Allah di dalam surat Ibrahim ayat 22 yang telah dibacakan dalam mukadimah tadi, yang artinya, dan setan telah berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan. Apa perkataan setan? Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya atau mengkhianatinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia dan dimuliakan Allah, bahwasanya surat Ibrahim ayat 22 ini merupakan informasi kepada kita semuanya dari Allah Azza wa Jalla melalui Al-Quran, yang mana di antara kandungan Al-Quran itu adalah khabar atau informasi masa lalu, informasi yang sedang terjadi, dan informasi yang pasti akan terjadi. Di antara informasi yang pasti akan terjadi adalah setan akan berkata ketika urusan hisab telah selesai, penduduk neraka sudah di neraka, penduduk surga sudah di surga, maka setan akan pidato atau berkata kepada para pengikutnya, sesungguhnya bahwa janji Allah adalah janji yang hak, pasti akan ditepati oleh Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan potongan ayat ini, maka dapat kita ketahui bahwasanya setan saja percaya terhadap janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita tidak percaya terhadap janji Allah, maka kita lebih buruk daripada setan itu sendiri. Yang kedua, wa wa'adtukum fa akhlaftukum, bahwa setan senantiasa berjanji kepada kita dengan membuat tipu daya. Setan mengakuinya bahwasanya aku pun akan mengkhianati kalian. Aku pernah berjanji, tapi aku akan mengkhianati para pengikutnya atau para pengikut setan. Berdasarkan ayat ini, kita tahu bahwasanya para pengikut setan akan dikhianati oleh setan itu sendiri. Tapi masih banyak orang-orang yang masih terperdaya dengan tipu dayanya. Maka berdasarkan ini juga kita harus waspada terhadap tipu daya setan itu sendiri. Selanjutnya, bahwa setan juga berkata, wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'atukum fastajabtum. Berdasarkan potongan ayat ini juga menginformasikan kepada kita bahwasanya kita tidak pernah melihat setan melakukan perbuatan dosa. Tidak ada setan yang melakukan zina, tidak ada setan yang mabuk-mabukan, tidak ada setan yang melakukan perjudian. Karena kata setan, saya tidak punya kuasa bagimu.
kecuali hanya satu, illa an da'autukum fastajabtum. Aku hanya memprovokasi, mengajakmu, tapi yang mengeksekusi ajakanku adalah kamu, bukan aku. Maka oleh karenanya sungguh tidak bagus kalau kita mengkambing hitamkan setan. Toh yang mengeksekusi perbuatan dosa adalah kita, manusia itu sendiri. Dengan demikian, fala talumuni walumu anfusakum. Ketika yang melakukan kesalahan, yang mengeksekusi perbuatan dosa itu adalah kalian, manusia, maka janganlah mencaci makiku, jangan menyalahkanku, tapi walumu anfusakum, salahkanlah diri kalian sendiri. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihiyyi. Aku tidak bisa menolong kalian dan kalian pun tidak bisa menolong saya ketika sudah bersama-sama di dalam neraka. Karena setan sendiri telah ikrar, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innadh dhalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya aku tidak menerima kalau kalian menyekutukanku dengan Allah dari semula juga. Ingatlah, sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, maka dia akan mendapatkan siksaan yang sangat amat pedih. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, berdasarkan petunjuk surat Ibrahim ayat 22 ini, maka kita mendapatkan informasi bahwasanya setan saja percaya terhadap janji Allah. Setan sudah mengutarakan akan mengkhianati para pengikutnya, dan setan juga telah mengakui atau memperlihatkan kepada kita bahwasanya dia tidak melakukan perbuatan dosa, atau dalam arti dia tidak punya kuasa untuk melakukan perbuatan dosa kecuali hanya sekedar mengajak saja. Tapi yang mengeksekusinya itu sendiri adalah manusia yang terprovokasi oleh tipu daya setan. Namun demikian, bahwasanya setan itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai makhluk yang menguji kita di alam dunia, maka kita berkompetisi untuk mendapatkan rahmat Allah. Adapun lawannya yang paling ringan itu adalah setan. Dalam ayat yang lain dikatakan, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu sangat amat lemah. Sangat lemah. Penghalang yang sangat lemah. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya mawani', penghalang itu ada 4 dalam melaksanakan taat kepada Allah. Yang paling besar adalah hawa nafsu sendiri. Yang kedua adalah sesama makhluk, sesama manusia terkadang menjadi penghalang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah harta dunia, dan yang keempat yang paling ringan dalam penghalang kepada ibadah kepada Allah adalah itu setan. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Namun demikian, semuanya itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jal, maka kita mesti memohon pertolongan, kekuatan kepada Allah Azza wa Jal agar bisa menghadapi penghalang-penghalang tersebut. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, untuk mengisi wasiat takwa pada kesempatan khutbah Jumat yang kedua ini, mari kita tundukkan qalbu kita, memohon kepada Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan dalam menjalankan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan dalam menghadapi segala halang rintangan, diberikan kekuatan di dalam menghadapi segala ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita tundukkan kalbu kita dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulih ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfiru minkum, aqimis shalah.